Sejumlah emiten ramai-ramai menebar dividen dari laba tahun buku 2021. Pekan depan saja, ada 21 perusahaan yang memasuki periode cum dead. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus memandang, sejauh ini pemulihan ekonomi telah mendorong perusahaan untuk memberikan dividen yang lebih baik dari tahun lalu, meski beberapa emiten tidak sebaik tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi 2021 telah mendorong berbagai sektor dan perusahaan untuk kembali pulih secara berkelanjutan. Pembagian dividen juga menjadi poin positif bagi pelaku pasar dan investor. Untuk mengukur dividen menarik atau tidak, kami biasanya melihat dividen yield dan dividen payout ratio. Ini sesuatu yang harus kita perhitungkan agar kita bisa mendapatkan dividen yang sesuai dengan target yang kita inginkan, papar Nico. Lebih lanjut, Nico menerangkan, biasanya dividen yield di atas 5% sudah dapat dikatakan tinggi atau setidaknya mendekati 5% menjadi cukup menarik. Berdasarkan RTI, sejumlah emiten yang akan membagikan dividen sebagai berikut. Nico menilai, pembagian dividen MARK dan TLKM terbilang menarik. MARK akan membagikan dividen tunai sebesar 190 miliar rupiah kepada pemegang saham atau Rp50 per saham. Jika mengacu harga per Jumat tanggal 3 Juni harga MARK berada di Rp1.195 per saham, maka yield dividen MARK sebesar 4,18%. Sementara Telkom akan membagikan dividen Rp14,86 triliun atau Rp149,97 per saham. Jumlah dividen ini setara dengan 60% dari laba bersih Telkom tahun lalu yang mencapai Rp24,8 triliun. Dengan harga saham TLKM per Jumat tanggal 3 Juni sebesar Rp4.310, maka yield dividen berada di 3,48%. Walaupun dividen yield masih di bawah 5%, namun lumayan jika ada pelaku pasar dan investor yang hanya mengincar dan melirik dividennya. Tapi, ada juga yang memang membeli sekaligus untuk menjadi investasi jangka panjang, tambah Nico. Nico bilang, kedepannya saham seperti AMRT, TLKM, HEAL, PGAS, dan TOWR masih memberikan peluang mengalami kenaikan secara valuasi di masa yang akan datang. Sehingga, pelaku pasar tak hanya berpeluang mendapatkan dividen, namun ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain di masa yang akan datang. Namun, dia bilang pelaku pasar juga tetap mencermati potensi koreksi yang timbul setelah pembagian dividen terjadi.